Apa yang tidak tahu kita dengar Pak, janganlah macam-macam buat tahu. Nah, ini kadang-kadang orang banyak buat tahu Pak. MK yang bersidang dia bahas yang di masjid Bu. Mana putus-putus sidang tuh Pak. Dia menurut dia itu tidak putus-putus dibuat ya. Nah jadi kalau kita pemaaf tidak pendendam Pak, di otak kita ini keluar dua hormon, serotonin dan endorfin. Itu Pak kekuatannya 100 kali lipat morfin Pak. Makanya orang gila itu jarang sakit Bu. Inilah yang banyak di kepalanya. Orang gila tuh gila kau nih, senyum dia. Bapak sanggup nggak digitukan orang senyum? Kalau sanggup Bapak Ibu, sehat dijamin Pak. Orang gila tuh mana ada yang pendendam Bu? Hari ini kita usir, besok balik dia balik Pak. Itulah Pak, jiwa mereka. Waktu COVID sedang tinggi-tingginya Bu, saya ceramah di rumah sakit jiwa. Saya tanya sama dokter jiwa, dok ada enggak yang kena COVID orang gila? Enggak mempan Ustaz. Orang gila ini dia ketawa 100%, nangis 100%. Jadi bingung virus itu kapan mau masuk Pak. Udah masuk virus itu dibantainya ketawa Ustaz, mau mental balik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Ramadan beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini, padahal mungkin Bapak Ibu belum makan, ada yang dalam keadaan sakit. Tapi semua dikesampingkan untuk hadir di majelis halal bihalal ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pernah pada masa Bani Israel Bapak Ibu, Allah lama tidak menurunkan hujan Pak. Jadi sumber air sudah semakin jauh, ternak banyak yang mati, kemudian panen gagal. Orang Bani Israel ini ramai-ramailah menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah agar Allah turunkan hujan untuk kita. Dibawalah oleh Nabi Musa Bu, orang Israel ke tengah lapangan, dipimpinlah oleh Nabi Musa berdoa. Ya Allah, sudah lama hujan tidak Engkau turunkan. Ternak kami banyak yang mati, panen kami gagal, air kami semakin jauh. Kami berkumpul di lapangan ini, ya Allah, memohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami. Setelah Nabi Musa berdoa Bapak Ibu, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah seperti marah. Ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang berdoa tidak Engkau kabulkan. Jadi di antara deretan Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu, yang paling tinggi temperamennya memang Nabi Musa alaihissalam. Agak pemarah gitu. Kata Rasulullah, di saat aku Isra, Nabi yang paling sinis kepadaku adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia pula yang paling perhatian kepadaku di saat aku turun. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW
diangkat Allah ke langit bersama malaikat Jibril, Nabi Musa sempat marah Pak, mengatakan siapa betul dia ini Jibril, kok Allah memuliakan dia. Nah Nabi Muhammad nanya Pak, siapa dia Jibril? Dia Musa. Siapa yang sedang dia marahkan? Dia sedang memarahi Allah. Kok berani dia memarahi Allah? Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Allah aja udah maklum Pak, memang gak keras sedikit. Jadi Nabi Musa berdoa yang kedua ini, apa kata Allah Pak? Aku tidak menurunkan hujan kepada kalian Musa, karena ada satu di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak, karena dia aku tidak menurunkan hujan. Jadi Allah membenci orang yang tidak pernah mengaku salah Pak. Kita Pak rata-rata kalau salah orang lain bisa kita baca. Kita pernah tidak salah kita sendiri? Asal cerita orang, di mana letak salah aku bang? Nah, coba bang koreksi aku. Dia mau dibenarkan terus Pak. Tapi kalau salah orang bisa dia baca. Salah dia tidak bisa dia baca. Nah Allah rupanya paling benci orang macam itu. Manusia aja benci nih orang macam itu Pak. Dia pendapat dia aja mau diterima, tidak usah ngomong sama dia lagi. Dia aja diajaknya kita rapat, ujung-ujungnya pendapat dia juga nanti. Nah, kan? Jadi seperti itu kadang Pak ya. Manusia aja benci Bu. Allah rupanya benci juga yang macam itu Pak. Banyak salah tapi tidak mengaku salah. Jadi kata Allah, kau usir dia Musa, baru hujan aku turunkan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini orang di lapangan ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau umumkan aja lah. Nanti yang merasa keluar sendiri itu. Diumumkan oleh Nabi Musa. Wahai Bani Israel, ternyata Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak ini yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Jadi aku mohon yang merasa paling banyak maksiatnya di antara kalian, berdiri keluar dari sini, baru hujan akan diturunkan Allah. Cukup lama Nabi Musa selesai mengumumkan, tidak satu orang pun yang keluar Pak. Namun hujan turun selebat-lebatnya. Malulah Nabi Musa ini, macam mana Allah ini? Tadi katanya keluar dulu satu orang, baru Allah menurunkan hujan. Ini tidak ada yang keluar. Kenapa hujan tetap turun? Kata Allah, orang yang durhaka itu sudah minta ampun kepada aku Musa. Jadi begitulah Allah mudahnya memaafkan orang Pak. Sebanyak itu maksiatnya, selama ini tidak diturunkan hujan ke Allah gara-gara maksiat dia. Tapi diampuni dia oleh Allah. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana ceritanya ya Allah? Rupanya Pak, waktu Nabi Musa mengumumkan tolong yang paling banyak maksiatnya, yang tidak pernah menyesali, tidak pernah minta ampun, tolong berdiri keluar dari sini. Rupanya ada satu orang yang mau berdiri Pak. Disangkanya ramai Bu, pas dia separuh badannya tegak. Aku sendiri mah, duduk dia balik Pak. Dalam duduknya itulah dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, sebanyak ini manusia, ternyata aku orang yang kau maksud. Kalau aku keluar saat ini ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang tahu karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Ampuni aku ya Allah. Udah ngaku salah Pak, langsung diturunkan Allah hujan. Itu cara Allah memberi maaf Bu. Itulah mudahnya Allah memberi maaf itu. Itu yang harus kita contoh malam ini Pak. Tapi yang Allah tunggu apa? Pengakuan. Makanya kalau kita buat salah sama manusia, kita juga harus tahu Pak, salah apa yang kita buat. Jangan main maaf lahir batin, kita tidak pernah ngomong apa salah kita Pak. Karena kita tahu beresiko kalau kita jujur. Sementara dalam Islam itu yang dikehendaki itu Pak. Salah kita apa, itu yang kita ucapkan. Maaf saya Pak ya, selama ini saya yang memburuk-burukkan Bapak ke orang, maka tidak mau orang setuju apa pendapat Bapak. Minta maaf saya Pak, walaupun beresiko Pak. Cuman jelas, lepas rasanya itu. Setelah itu ditanya oleh Nabi Musa Pak, bolehkah aku tahu siapa orangnya ya Allah? Kata Allah, kalau aku sudah memaafkan kesalahan hambaku Musa, maka akan aku tutup aibnya. Itulah syarat kita memaafkan tuh Pak. Sudah dimaafkan Allah, tidak dibuka Allah siapa orangnya. Makanya maaf itu asal katanya afu, artinya menghapus tanpa jejak. Jadi kalau sudah memaafkan orang, tutup aibnya.
Udah ibu maafkan ibu tuh bu, udah tapi asal nampak muka sakit aja hati aku. Kan dia itulah yang jadi. Akhirnya buka balik pak. Baru habis salaman nanti nih ya. Salam bapak sama bapak, ibu sama ibu. Kita tuh banyak hanya sekedar acara pak. Lahir batin ya pak ya. Tapi kita ada ndak mengaku di diri kita ini aku udah salah sama bapak. Kalau kecuali yang memang rasanya itu tidak ada salah, oke lah lahir batin. Cuma kalau yang bermasalah, jujur lah, apa masalahnya? Nah itu yang ditunggu Allah, pengakuan. Kalau kita ngaku sama Allah kita salah, yursilis sama'u alaikum midroro, aku turunkan rezeki dari langit. Jadi salah satu yang membuat rezeki kita sulit itu pak, kita tidak menjalin hubungan baik lagi kepada Allah. Udah banyak yang buruk sangka sama Allah. Percuma aku rajin sholat, hidup aku susah juga. Bawa duha 12 rakaat, kerja payah juga. Jadi udah dianggapnya Allah yang salah. Rajin saya sholat Ustaz, payah jual beli saya. Waktu tidak sholat dulu banyak jual beli. Allah sudah mengatakan Bapak Ibu, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Gaji 5 juta sebulan, ambil kredit mobil angsuran 4,6 Pak, tinggal 400 duit lagi. Asal itu payah, menipu sana, menipu sini, pinjaman online, banyak utangnya. Sholat dia berdoa dia ke Allah, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan Pak, Allah disalahkan. Itu yang banyak kita tuh Pak, tidak mau ngaku salah, udah jelas dia salah, tapi tidak pernah mau ngaku salah. Maka salah satu untuk tahu kesalahan kita Pak, perdengarkan selalu mulut orang-orang yang tidak suka sama kita. Itulah cara kita tahu banyak kita salah. Karena orang yang memusuhi kita 24 jam mikirkan kita Pak. Dia tahu betul salah kita. Kalau kita sama orang-orang yang suka sama kita aja, tentunya tidak ada salah kita. Makanya banyak orang terlena Bu, merasa dia tidak punya salah. Nah itu akibatnya Pak. Jadi yang ditunggu Allah dari kita adalah pengakuan. Kita betul-betul minta ampun kepada Allah, Allah cepat memaafkan kita. Kemudian apa lagi kata Allah Bu? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Aku perbanyak harta dan anak-anak. Jadi kalau Allah sudah menerima tobat orang Pak, yang tidak beranak bisa beranak. Yang sulit rezekinya langsung ada rezekinya. Tapi betul-betul Bu, minta maaf, tidak mengulangi lagi, berusaha berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Di zaman Rasulullah Pak, ada preman tiap hari maksiat kelakuannya Pak. Memalak orang, berjudi, berzina. Sampailah dia kepada satu titik jenuh Bu. Ternyata jadi orang jahat itu tidak enak, hampa rasanya. Terdengar dia bilal azan subuh Pak. Itulah sholat subuh pertama dia di masjid Bu. Sholat dia di masjid. Setelah selesai sholat subuh, ceramahlah Rasulullah. Ceramah Rasulullah itu tidak ada yang panjang-panjang macam kami ini Pak. Karena Rasulullah itu dikasih Allah kelebihan apa Bu? Sedikit bicara tapi maknanya dalam dan mudah menghujam ke dalam hati orang. Tengok di buku kitab-kitab hadis Bu, ceramah Rasulullah itu tidak ada yang panjang Pak. Kami ini udahlah panjang kadang tidak bisa ditangkap sama jamaah Pak. Karena apa? Yang ngomong orang biasa. Bapak Ibu ini dengar ceramah saya dari awal sampai akhir. Nanti ditanya sama anak ibu, apa ceramah Ustaz tadi mah? Bertobat lah. Pasti itu yang cuman yang ingat Pak. Sepanjang itu ceramah. Masa cuman itu mah? Malas lah mama memanjang-manjangkan itu, letih mama rasanya. Akan ini pula. Padahal memang tidak ada tertangkap Pak. Karena yang ngomong orang biasa, bukan Bapak Ibu yang salah. Yang ngomong itu orang biasa. Karena Rasulullah itu Bu ya, dia ngomong sedikit tapi bersayap Pak, bisa panjang artinya di dalam jiwa orang yang mendengarnya. Ceramah Rasulullah singkat aja pagi itu. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Cuman itu Pak. Langsung masuk ke dalam jiwa preman ini. Berjanjilah dia Pak, aku tidak akan maksiat lagi hari ini. Aku yakin diganti Allah yang halal yang jauh lebih baik. Kalau kita ada semboyannya Bu, sedangkan yang haram Pak ya sekarang Ustaz, apalagi yang halal. Dia sholat juga Pak, zikir rajin juga, zikir itu pejam-pejam juga mata Bu, tapi orang diolah juga. Banyak Pak orang-orang sholat ini suka ngolah-ngolah orang tuh.
umrohlah di tempat kami, hotel dekat masjid, naik kereta cepat, arupa haram tidak ada Pak. Pandai tuh, kita harus terima takdir Allah para jamaah. Berarti kita buruk sangka sama Allah. Udahlah dia yang nipu Pak Tri, pakailah dalil kadang. Jadi berjanjilah dia Pak, aku tidak akan merampok, aku tidak akan berjudi, aku tidak akan berzina, aku akan cari kerja halal. Karena orang sudah tahu sama dia di Madinah, pindah dia ke kampung lain nyari kerja. Dari pagi dia nyari kerja Pak, sampai zuhur tidak ada orang mau nerima dia. Itulah ujian hijrah tobat dia tuh Pak. Jadi preman aku mudah aku dapat duit. Ini malah jadi orang baik, cari kerja baik, tidak ada orang nerima. Tapi aku harus sabar. Habis sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan yang halal yang baik ya. Aku tidak akan bermaksiat lagi. Perut udah lapar. Itulah hari pertama dia lapar, selama ini kenyang terus tiap hari. Selesai sholat zuhur dicarinya kerja balik Pak, tidak juga dapat Bu. Sampailah sholat asar, habis sholat asar berdoa dia balik minta pekerjaan ke Allah. Sampai maghrib tidak juga dapat, ini perut tidak tahan lagi nih Pak. Habis sisa berdoalah dia ke Allah, ya Allah izinkanlah aku maling agak sekali lagi ya Allah. Tak tahan aku, lapar betul perut aku ya Allah. Aku janji aku tidak akan menyakiti orang. Aku cuma mau nyuri makanan aja ya Allah. Tak tahan aku lagi. Sakit perut aku ya Allah. Mata aku sudah berkudang-kudang. Aku mohon ampun, izinkan aku maling sekali ini aja. Selesai dia sholat isya, tengah malam pulang dia ke Madinah, sembarangan masuk rumah dia Pak. Rupanya betul yang dicarinya cuman makanan. Udah diambilnya makanan tuh Bu, mau digigit, ingat dia ceramah Rasulullah yang singkat. Tahan diri kalian dari yang haram, yang haram, yang haram, yang haram, yang haram. Kan kalau di film-film kan bergema-gema tuh Bu. Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ditaruhnya makanan itu yang tobatan nasuha. Ditaruhnya makan tubuh, nangis jadi makan haram, tidak dimakan lapar. Itulah beratnya Pak. Jadi jangan dikira berjalan di jalan yang diridhoi Allah itu mudah. Kalau sholat ini mudah ya Pak. Anak PAUD pun pandai sholat. Puasa cucu bapak pun pandai puasa. Cuman Pak, menjadi hamba Allah yang bertakwa itu berat prakteknya Pak. Setelah itu Bu, dengar dia Bilal azan balik Pak, lari dia langsung ke masjid, berwudu, kemudian ikut dia sholat, nyandar dia ke dinding Bu, supaya tidak jatuh karena udah 1 hari tidak makan. Selesai sholat, dia tuh duduk aja di sudut tuh Bu. Maju seorang perempuan umur sekitar 30-an tahun, ya Rasulullah, betapa takutnya aku subuh ini. Takut kenapa? Rumah aku dibongkar orang, apa yang hilang? Itulah anehnya Rasulullah. Rumah terbuka tapi barang tidak ada yang hilang. Aku khawatirnya dia bukan mau cari barang ya Rasulullah. Aku ini masih muda, suami aku sudah meninggal di medan perang. Aku takutnya dia mau ganggu aku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, carikanlah aku suami. Siapapun pilihanmu aku ridho. Nampaklah yang tersandar tuh preman yang sehari tobat nih baru Pak. Itu rezekinya Pak. Dipanggil oleh Rasulullah, fulan, ta'al. Rasulullah sudah dapat info dari malaikat Jibril Pak mengenai dia ini. Merangkak-rangkak lah dia datang. Ada apa ya Rasulullah? Kau sudah nikah? Manalah mau orang sama aku, orang tahu siapa aku di Madinah nih Rasulullah. Tapi kau mau nikah enggak? Kalau ada mau ya Rasulullah. Nah, kamu mau enggak sama dia? Ditanya Rasulullah ke perempuan ini, mau ya Rasulullah. Dinikahkan dengan mahar yang ringan, digandenglah suami pulang ke rumah. Sepanjang jalan tuh nangis saja mantan preman nih Pak. Jadi kalau tobat yang betul-betul itu cepat Allah nolong Pak. Kita sebentar tobat, sebentar enggak banyak buat kelakuan macam mana enggak ya Pak. Itu dibenar-benarkan apa yang kita lakukan tuh. Kalau enggak macam ini cara Bang enggak bisa Bang. Minta ampun aja lah kita banyak-banyak pada Allah. Itulah alasan terus. Jadi sepanjang jalan pulang tuh nangis dia Bu. Diajak istrinya masuk ke rumah nangis juga baru Pak. Dihidangkan makanan makin kuat nangisnya Bu. Tapi selera makan enggak hilang Pak. Tetap juga makan yang banyak sampai tapi makan terus. Habis itu tersinggung lah istrinya nih. Abang kalau memang menyesal sama aku, ngomong.
Dari tadi nangis, dari ijab kabul nangis sampai ini nangis juga. Aku terharu deh. Terharu ngapa bang? Betul yang dikatakan Rasulullah subuh kemarin. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh, ini lah orangnya. Rupa dia, Bu. Tapi kalau gitu, itulah betul-betul Pak. Kalau betul-betul kita minta maaf, resikonya memang besar, tetapi akan melapangkan jiwa. Itulah salah satu syarat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Pokoknya Allah udah ngajarkan kita, salah kalian, aku maafkan. Tidak pernah Allah berhenti untuk memaafkan kita. Nah, cuman kita nih lagi nih Bu, syarat orang yang bertakwa yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Kendalikan amarah, maafkan kesalahan orang. Kenapa Rasulullah tuh di hari akhirnya aja dia sakitnya? Banyak sahabat tuh yang sakit fisiknya Pak, tapi jiwanya bergelora semuanya. Padahal mereka itu Bu ya, kerjanya banyak, perang, bekerja, banyak pokoknya. Tapi mereka sehat semua ya Pak. Salah satunya apa Bu? Mereka itu bersalah, cepat meminta maaf dan cepat memaafkan. Dan ternyata memaafkan itu bisa menyehatkan tubuh. Nah itulah yang dia tanamkan Rasulullah kepada para sahabat Pak. Rasulullah tuh Pak, harga dirinya itu nomor 16 bagi dia Pak. Mau dihina orang dibilang gila udah, dukun ya, tukang sihir. Tidak pernah Rasulullah itu terkecil hati Pak. Ini kita kena burukkan sedikit aja Bu, tidak tenang tidur malam lagi Pak. Udah cari masa kita cerita, apa cerita dia tentang saya tadi Pak. Dia bilang Bapak, itulah kan. Aku tuh sampai jam malam-malam tidurnya Pak. Rasulullah kalau mau dibilang orang gila, tukang sihir, tidak ada masalah bagi Rasulullah. Kalau kita ini Bu, sholat udah rajin, pemasuk hati, perajuk, tidak diterima pendapat pindah masjid ya sholat Pak. Tapi itu pandai-pandai saya aja tuh. Dalam kenyataannya tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada berubah lah Pak. Kadang ada sampai jauh dia sembahyang Pak. Beda kalau jamaah lintas masjid ini, banyak jamaah lintas masjid nih Bapak Ibu. Saya hafal betul wajah Bapak ini. Pokok di mana ada ceramah hadir beliau. Itu beda, bukan pindah masjid dari rumah. Di mana ada pengajian hadir. Nah jadi Pak, Rasulullah itu pernah satu peristiwa besar menimpa rumah tangga Rasulullah. Waktu perang Bani Mustalik, Ummul Mukminin Aisyah itu Pak ditaruh di atas punggung onta, dikasih rumah-rumah. Di perjalanan pulang ke Madinah, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah dari punggung onta itu. Waktu turun ini, semua sahabat tahu Ummul Mukminin Aisyah berhenti mau turun buang hajat. Setelah selesai buang hajat, Ummul Mukminin Aisyah naik lagi ke punggung onta itu, dan itu pun sahabat nampak. Rupanya sampai di punggung onta, Ummul Mukminin Aisyah merasakan lehernya, ternyata kalung pemberian Rasulullah tinggal. Turun balik Bu. Nah turun yang kedua ini tidak ada yang tahu. Perkiraan sahabat semuanya mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah sudah di punggung onta dan tidak ada yang berani ngintip. Dibawa onta kosong nih pulang ke Madinah. Tertinggal Ummul Mukminin Aisyah. Begitu selesai nyari kalung, tengok orang sudah tidak ada. Duduklah Ummul Mukminin Aisyah menunggu, berharap mudah-mudahan ada yang nengok ke dalam tandu itu. Rupanya tidak ada. Nah ini kadang kita harus tahu Bu ya. Tidak selamanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita karena Allah benci sama kita. Karena Allah itu ingin memberikan pelajaran di kemudian hari. Itu ada apa? Allah itu mengabulkan doa kita pada saat dan waktu yang tepat. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menaklukkan Mekah 10 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa mengalahkan Firaun 40 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Zakaria minta anak umur 77 tahun baru dikabulkan Allah. Jadi jangan pernah kita itu ini sholat jamaah 3 bulan belakang nih baru banyak lah minta. Kadang heran saya Pak. Merasa udah taat betul, udah soleh betul, apa yang diminta harus dikabulkan oleh Allah. Siapa betul kita? Allah nih kadang kita minta A dikasih Allah Z Bu. Itu yang kadang patah hati orang dibuatnya Pak.
Capek doa minta sehat, nak juga sehat-sehat. Berhenti dia berdoa jadinya Pak. Tak ada guna berdoa, nak juga sembuh. Padahal doa kita ini tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Allah dengan sakit kita tuh Pak, Allah hapus seluruh dosa-dosa kita. Makanya Bu, Ibu perhatikan atuk-atuk yang tidak pernah sembahyang itu badannya sehat-sehat rata-rata Pak. Sebab Allah ingin dia sempurna merasakan nikmat dunia ini. Nanti tinggal dimasukkan ke neraka. Tapi perhatikan orang-orang soleh Bu, yang rajin ke masjid, penyakit diabetes, jantung. Karena Allah sayang, Allah ingin dia bersih, dia ambil semua dosa-dosa itu dengan sakit-sakit. Kita aja merasa tidak berdosa Pak. Waktu Bapak muda-muda dulu, waktu ganteng-ganteng, berapa banyak perempuan yang Bapak kecewakan. Itu waktu tua nih lah Bu, diambil Allah lah dengan sakit. Bapak iya kan juga, ya Bang sayang sama adek. Zaman-zaman Bapak dulu lah Pak, tahun 70, banyak perempuan yang Bapak olah. Sampai tidak nikah ibu tuh sampai hari ini Bapak buat. Pas tua ini diambil Allah lah dengan sakit. Allah ingin membersihkannya. Ibu gitu juga Bu, kenapa ibu banyak penyakit? Ibu iya kan abang ini ya juga, dulu abang ini ya juga, duitnya ibu terima, nak punya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Stres dia jadinya Pak, disakitkan Allah ibu, dengan sakit itu dihapuskan Allah dosa-dosa. Jadi tidak ada doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Pak. Bapak minta kaya, tapi kenapa tidak dikayakan oleh Allah? Karena Allah tahu, nih bapak nih kaya sombong minta ampun nih, maka ditahan Pak. Ini kalau kaya begini dia balik nih, kasihan kita nengok istri sama anaknya nih. Makanya ditahan oleh Allah. Jadi kadang orang tua yang berdoa minta kaya, dapatnya nanti anaknya Pak, anaknya yang cocok kaya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, semua dikabulkan. Nah ini Allah ingin memberikan pelajaran bagi umat Islam. Tidak dikabulkan doa Ummul Mukminin Aisyah, tidak ada yang ngintip dalam tandu itu. Tetapi Bu, ternyata masih ada sahabat yang tinggal di belakang, namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah yang cukup tampan, sahabat yang pernah menampar istrinya ketika puasa sunat Pak. Ngadu istrinya Bu, dipanggil Rasulullah, dia, kenapa kau tampar istri kau sedang puasa sunat? Aku udah jelas masih muda ya Rasulullah, pulang ke rumah siang, awak sedang berselera, dia puasa. Dan aku larang, batalkanlah puasa waktu, tidak mau dia, sakit hati aku Rasulullah, aku tampar dia. Itu yang dikatakan Rasulullah, istri kalau mau puasa sunat, hendaklah minta izin kepada suaminya. Gara-gara itulah tuh Pak, gara-gara Safwan. Sudah tuh waktu tahajud pernah juga dia nampar istrinya Pak. Ngapa kau tampar lagi? Jangan kau main tangan sama istri kau. Udah nampak dia aku gelisah tengah malam terus, jadi panjang-panjangannya sholatnya, panjangnya ayatnya. Udah bolak-balik aku udah tamparnya juga. Tapi marah Rasulullah sama dia Pak, tidak boleh main tangan. Itu dinasihat Rasulullah. Nah, dia jumpa Ummul Mukminin Aisyah di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa. Langsung berteriak Safwan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Engkau tertinggal Ummul Mukminin. Iya Safwan, naiklah ke punggung kudaku biar aku yang jalan di depan. Rupanya apa yang terjadi begitu sampai di Madinah? Fitnah besar. Siapa yang menyebarkan fitnah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, sholat jamaah nih Pak. Perang ikut, tapi paling benci sama Rasulullah. Jadi jangan Bapak kira pengurus-pengurus masjid ini semua yang dekat Bapak setuju dengan Bapak. Dia setiap masjid ada Abdullah bin Ubay bin Salulnya Pak. Dia satu Pak, tapi ganggu. Itu hampir merata. Kalau tidak ada di sini alhamdulillah. Dia sendiri tapi ganggu. Kita rapat. Jadi Bapak Ibu, kurban kita tahun ini 3.500.000. Setuju. Dia apa kerjanya Pak? Aku malas tengok ketua. Sapi kuru-kuru, awak bayar mahal. Aku bukan tidak tahu aku di mana. Dibuat-buatnya cerita tuh Pak. Sampai tidak ada orang kurban di masjid itu dibuatnya. Ada kejadian masjid Pekanbaru Pak, dari 20 ekor 2 ekor orang lagi berkurban. Itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia satu, pengaruhnya besar Pak. Dia pandai ngomong. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tuh dia benci sama Rasulullah, tapi sholat rajin Pak. Sholat jamaah ikut. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku sebetulnya dah tahu dari tadi. Aisyah turun pertama tuh, kan janjian dia sama Safwan. Dibuatnya cerita tuh.
Sudah tuh naik, Aisyah nih balik. Disangkanya kita tidak ada yang perhatiin. Aku perhatikan tuh, dibuat-buatnya sendiri Pak. Turun dia yang kedua tuh, berdua-dua lah dia pulang. Parah Aisyah tuh, suami udah jelas Nabi, tidak berpikir dia. Inilah gaya dia Bu. Misalnya macam di masjid nih, aku bukan mengadu-ngadu domba nih bang ya. Aku karena kawan sama bang. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul tuh, yang ngomong macam. Abang diburuk-burukkannya, tak senang latih aku bang. Aku macam adik aku nih bang. Inilah gaya nih. Aku abang digitu-gitu kan tak suka. Dia apa kata dia? Tak usah lagi bang, bertengkar lah bang nanti. Inilah gaya. Dari ketawa bapak itu terasa saya tuh bang. Berdah bapak jumpa orang macam ini. Dia macam itu ngomongnya Bu, macam baik. Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih kak ya. Kakak janganlah salah paham. Jangan apa? Tak usah lah lagi kak. Bertengkar itu nanti enak lah tebak bawa lah aku nanti. Pandai betul. Setelah itu Pak, tersebarlah berita perselingkuhan Ummul Mukminin Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Semua percaya termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dahsyatnya fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Heboh semadinah itu dibuatnya Bu. Rasulullah saking tersinggungnya tidak mau jenguk Aisyah. Padahal Aisyah waktu itu sakit. Saking tersinggungnya Rasulullah. Kok tega Aisyah. Wahyu tidak ada turun. Pas ada seorang perempuan di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Dia latah Pak. Begitu dia tertungkup tersebut dia kata-kata celaka Mistah. Mistah itu anaknya. Anaknya ini ahli Badar. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau katakan anakmu celaka? Bukankah kau tahu Mistah itu ahli Badar? Masih familia Aisyah. Mungkin kau tidak tahu Ummul Mukminin. Mistah itu pun ikut menyebarkan isu. Isu apa? Tidak tahu kau udah tersebar di Madinah tentang perselingkuhan kau sama Safwan. Nangis Aisyah langsung. Pantas Rasulullah tidak mau menjengukku. Jadi ini yang dikatakan orang buat baik berpada-pada itu maksudnya Pak. Bapak jumpa istri tetangga bapak jalan kaki di harapan raya. Maksud bapak baik Pak, Bu, naiklah Bu biar saya bonceng. Menurut ibu itu bapak baik. Menurut suami ibu itu bapak pengkhianat Pak. Pantas dinte-intenya istri aku asal pulang. Bisa ke situ begini Pak. Ini kejadian jadinya. Tertuduhlah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Langsung Aisyah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang belum ada keputusan dari Allah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Diizinkan oleh Rasulullah. Pulanglah dulu. Ngadulah Ummul Mukminin Aisyah kepada Ummu Roman, mamaknya. Ngadu kepada Abu Bakar. Memang payah membantahnya Aisyah. Itulah dahsyatnya fitnah itu Pak. Susah untuk dibantah. Dia macam betul. Rasulullah dipanggilnya lah Ali, dipanggilnya Abdullah bin Rawahah untuk bermusyawarah. Jadi Rasulullah itu untuk musyawarahnya itu dicarinya orang yang memang ahli dalam bidangnya. Kita kalau sakit ahlinya siapa Pak? Dokter. Datang kita ke dokter, jangan ke kawan Bapak ceritakan bertambah penyakit kita Pak. Karena dia tidak dokter Pak. Agak sakit 3 hari ini dadaku ini Bang. Macam itulah gejala keponakan aku 2 hari sebelum dia meninggal. Apa tidak berdenyut jantung kita dibuatnya Pak. Dia tidak dokter Pak. Itu dia menyebabkan bertambah penyakit kita dibuatnya temenung lah pulang bapak nih ke rumah. Itu bertanya lah istri ngapa Bang? Macam abang nih rupa gejala keponakan Pak Haji apa nih meninggal kemarin. Agar-agar cemas itu menjadilah dia Pak. Kalau kita tidak ada duit, ceritakanlah ke kawan yang kaya. Jangan yang senasib Pak. Kalau senasib mana ada solusinya Bu. Kak ada duit kakak 50, kak ada 2 hari aku nak makan. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari nih. Tambah parah jadinya Bu. Jadi ini yang harus kita pahami. Rasulullah pun seorang Rasul dicarinya orang yang ahli Pak. Ditanyanya kepada Ali, wahai Ali, menurut kau Aisyah ini selingkuh tidak dengan Safwan? Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah ini anak orang baik, anak orang dermawan. Allah pasti memberikan keluarga yang baik kepada orang-orang yang dermawan. Karena Abu Bakar Siddiq ini sebelum Islam pun curah Pak, suka membantu orang. Jadi kalau orang bapak ibu rajin sedekah itu ngaruh ke keluarga nanti Pak.
Bapak yang rajin nyumbang, ibu yang rajin nyumbang, anak jadi penurut. Nah itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, Pak. Apabila orang dermawan mengundang kalian makan, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah makan kalian, karena Allah cinta dengan dia. Dan makanan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Tapi kalau orang pelit mengundang kalian makan, sedikitkan makan kalian, karena Allah benci sama dia. Nanti makan itu akan menjadi penyakit dalam tubuh kalian. Jadi misal bapak pas diundang orang makan sebelum puasa dulu, padahal makan ayam gulai berkunang-kunang mata bapak. Takutnya itu makan di rumah orang pelit bapak. Dia orang pelit ini ngundang bu sekali setahun. Lauknya pak telur rebus sebelah dua, siram pakai kuah kacang. Doa nak tanggulak panjang, semua khususonnya banyak lah pak. Lauknya ndak imbang dengan doa, makanya tangan orang di lutut waktu berdoa itu semua pak. Amin ya Allah. Amin. Nah, itu doa itu ndak sampai dia. Karena jamaah tuh ngeluh, Pak. Kadang sampai cerita lah dia berdoa, nyesal lah kita kemari bang ya. Aku kalau tahu ini lauk nggak datang aku tadi. Tapi kalau orang dermawan ngundang Pak, udang galah, gulai kambing, ikan kakap, oh, itu di atas tangan orang berdoa semua. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh. Amin ya. Ikhlas orang mengaminkan tuh Pak. Ikhlas orang mengaminkan tuh. Itu pengaruhnya besar loh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu rajin sedekah ke masjid kita ini sejak dulu, saya yakin pasti anak Bapak Ibu itu teratur semua Pak. Itu yang dibilang rahmat Allah turun. Rahmat itu apa artinya Bu? Pertolongan Allah tanpa harus kita bersusah payah untuk beramal. Allah yang ngeset anak Bapak Ibu itu jadinya kor, jadi anak yang berbakti. Itu udah diset Allah langsung Pak. Itu yang maksudnya rahmat Allah. Kan kita sering mendengar Bu, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita. Rahmat Allah itu berupa petunjuk, pertolongan, perlindungan, kenikmatan yang kita tidak harus bersusah payah beramal, tapi dikasih oleh Allah. Itu yang kita harapkan rahmat Allah. Pancinglah rahmat Allah itu datang. Salah satunya dengan cara bersedekah. Kalau menurut kau Abdullah bin Rawahah, Aisyah ini selingkuh enggak dengan Safwan? Yang terdekat sama Aisyah ini kan ada pembantunya Rasulullah, Bara. Panggil aja Bara, tanya sama Bara. Nah, dipanggil orang yang dekat dengan Aisyah. Menurut kau Bara, ada enggak Aisyah ini agak lain kalau sama laki-laki? Kata Bara, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada laki-laki yang lebih dicintai Aisyah selain engkau ya Rasulullah. Dah, tenang hati Rasulullah. Barulah dipanggil tukang fitnah nih, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau punya saksi enggak nuduh istri aku selingkuh dengan Safwan? Waktu itu surat An-Nur belum turun lagi Pak, yang menerangkan kalau kita nuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan. Jadi enggak mudah nuduh orang berzina dalam Islam, besar dosanya Pak. Walaupun Bapak tahu dia berzina, tapi Bapak sendiri Pak, jangan coba-coba Bapak umumkan ke orang. Termasuk kesaksian palsu itu, maka di zaman Rasulullah tidak ada satu orang pun yang tertangkap berzina melainkan karena pengakuan sendiri. Jadi tidak mudah menuduh orang berzina itu Bu. Harus 4 orang menyaksikan. Misal ada 1 orang jumpa dia orang berzina, pergi dia ke masjid, Pak Imam berdua, kita baru Pak Imam panggillah bapak-bapak yang lain. Panggillah bapak yang bertiga baru. Itu carilah orang berempat baru, itu dipanjatlah rumah orang tua bertengkar lah, kadang berdua Bu. Pak gantian lah Pak, bapak terusnya di atas. Dia harus 4 yang nengok, ada berkelahi lah gara-gara itu nanti Pak. Mau aku nengok bapak tuh dia aja terus di atas, awak tak benar kebagian itu ndak ada saksi. Inilah gaya nih Pak kan. Payah Bu, nak mungkin rasanya. Jadi apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Udah jelas tuh Rasulullah. Pertama dia turun janjian dia sama Safwan. Aku nampak. Cuman aku malah cerita, aku tengok lu betul atau tidak. Rupanya betul. Galau Rasulullah dibuat Abdullah bin Ubay bin Salul, jahat betul Pak. Udah macam itu jahatnya ya Bu ya. Pergilah Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata-kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika benar engkau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Kamu Ummul Mukminin Aisyah. Aku tidak akan pernah minta ampun kepada Allah untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Dari cara kau bicara, kau sudah menuduh aku. Biarlah kesabaran yang indah dari Allah untukku.
Dari sinilah kita tahu, Bu, kalau istri benar, dia boleh melawan kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik dari sini melawan lah, Bu. Orang bilang, Pak, jangan memandai-mandai Ustaz. Bapak cari buku bilik-bilik cinta Rasulullah, itu semua tentang rumah tangga Rasulullah. Yang menulisnya itu Pak pakar sirah Nabawi, Dr. Nizar Abasah. Valid infonya semua. Biasa aja Pak, dalam rumah tangga istri melawan ke suami itu biasa, Bu. Yang banyak masuk neraka membantah suami itu apa, Bu? Diajak suaminya kepada kebaikan dia nak mau, macam istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi kalau ibu benar lawan aja, Bu. Kemana aja duit habis, dikasih mama sekian habis juga. Duduk papa di sini, biar aku jelaskan. Lawan, Bu. Oh enggak, itu mengkek kok bapak nih, Bu. Kalau enggak dilawan tuh. Jadi waktu Ummul Mukminin Aisyah melawan itu apakah harinya sekali itu? Enggak, Pak. Umar pernah dia marah sama istrinya, melawan istrinya. Terkejut dia, kok berani kau melawan suami kau? Bang, kata istrinya. Anak kau Hafsah kan istri Rasulullah tuh. Coba tanya sama dia, ada orang tuh melawan enggak ke Rasulullah? Cuma Umar, Pak. Pergi dia ke rumah Hafsah, anaknya. Hafsah kali ada melawan-lawan ke Rasulullah. Nama rumah tangga tentu ada ya. Itu apa reaksi Rasulullah? Tidak ada. Kadang nanti ditendangkannya kami, dibujuknya kami. Biasa aja ya. Tidak sesuai dengan yang ayah bayangkan. Sejak itulah Umar, Bu, ya. Tidak mau lagi melawan kalau diamuk sama istrinya. Jadi kejadian waktu dia jadi khalifah, Bu. Ada orang mau ngadu karena dia dimarahi istrinya. Ngadu, dia awas kau, aku adukan kepada Khalifah Umar. Pas sampai rumah Khalifah Umar, terdengar dia Umar sedang kena amuk lah sama istrinya, Pak. Dan tak menjawab sama sekali, Bu. Sama aku nih. Gitu. Dia pas pulang, Umar buka pintu. Fulan, kemana kau? Rencana mau ngadu Khalifah, aku kena amuk sama istri aku. Lupa pas sampai sini aku dengar kau kena marah lah sama istri kau dan kau diam aja. Kata Umar, biasa, istri kita capek. Dulu enggak gitu Umar, Pak. Tapi semenjak tahu dia Rasulullah, biasa aja dilawan sama istri, dia biasa. Jadi timbul pertanyaan, siapa kita dibanding Rasulullah? Sesuci apa betul kita nih, Pak? Sampai istri tidak boleh negur kita tuh. Bapak ini kan kadang-kadang dimanfaatkannya hadis tuh, Bu. Perempuan banyak masuk neraka kenapa? Melawan kepada suami. Jadi bang, jangan lawan sama bang. Abang tidak balik-balik 5 hari, diam aja, jangan lawan. Tidak abang kasih duit, diam aja, jangan melawan. Enak betul dia, Pak. Jadi, Bu, ya. Setelah dilawan oleh Ummul Mukminin Aisyah, menggigil tubuh Rasulullah. Bukan menggigil karena emosi, Pak. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu, tapi ini baik. Baiknya Pak, akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua yang di dekat dia suka dengan dia. Bukalah siapa biangnya, Pak. Ngamuk Umar bin Khattab, Pak. Ya Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bisir memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Masih dianggap sahabat, Pak. Abu Bakar Siddiq, Pak, ngamuk dia. Demi Allah, siapapun di antara kalian yang mengikut memburuk-burukkan anak aku, termasuk keluarga aku sendiri yang aku bantu ekonominya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, tidak akan pernah lagi aku bantu kalian. Emosi. Turun surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayutu lil qurbal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang memiliki kerapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan mau membantu kerabatnya, orang-orang susah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Itu beratnya Islam. Orang dah memburuk-burukkan bapak, sakit dia bapak jenguk. Saudara bapak buruk-burukkan bapak, susah dia bapak bantu. Apa enggak berat tuh, Pak? Itulah puncak akhlak tuh, Bu. Enggak ada dendam-dendam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq takut dia, Pak, begitu Rasulullah membacakan itu, aku cabut sumpahku ya Rasulullah, aku akan tetap membantu mereka. Itu, Pak. Kalau sahabat tuh dia sami'na wa ata'na, Pak. Begitu ditegur ayat langsung ikut.
Kalau kita tidak bisa letak ayat-ayat, ini kenyataan nih, memang macam itu kita susah. Kemudian Pak, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul sakit keras, Rasulullah datang menjenguknya sampai ditarik oleh Umar jubahnya, jangan jenguk orang ini ya Rasulullah, ini orang jahat nih ya Rasulullah. Aku ingin memohonkan ampun kepada Allah untuknya Umar. Kau kan tahu dalam surah At-Taubah ya Rasulullah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampun untuk mereka Muhammad atau kau tidak minta ampunkan kepada Allah untuk mereka walaupun sab'ina marratan. 70 kali kau mendoakannya tidak akan diampuni oleh Allah. Jawaban Rasulullah apa, Bu? Dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 Umar. Biarlah aku doakan 71 kali. Nah, itulah Pak kelembutan. Kita kalau dengar orang buruk-buruk kan kita sakit, Pak udah dengar kabar Pak Haji apa ini amati lah ya. Mudah-mudahan benar nanah mulutnya. Jahat dia sama saya. Nah, itu kita Rasulullah enggak. Jadi itu yang membuat badan Rasulullah sehat. Sehingga tahun 2008 mulailah diteliti oleh orang di Amerika, Pak. Kenapa umat Islam itu dianjurkan memberi maaf, bukan meminta maaf. Dibuatlah jurnalnya yang berjudul Forgiveness Research Looks at its Effect on Others. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan tubuh? Ternyata Bu, yang membuat orang sehat itu 80% kalau dia bisa mengatur jiwanya Pak. Yang makanan tuh Bu, membuat kita sakit, makanan itu cuma 20%. Itu ilmiah Pak. Makanan menyumbang penyakit hanya 20%. 80%-nya jiwa, pikiran. Itu yang membuat kita sakit. Yang membuat bapak banyak sakit jantung gara-gara apa kata ibu? Pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil daging, ibu larang. Nah, itu jantung tuh naik Pak. Udah mau terambil rendang tuh Pak, di tepi sama jangan makan abang, naik darah abang. Itu dia yang buat jantung naik tuh Pak, bukan makanannya. Bayangkanlah kita ingin kena larang Pak, itu jantung tuh naik. Jadi itu Bu, diganti bapak ini pakai telur puyuh, kena marah juga. Abang telur puyuh lemak tinggi. Dia macam-macam abang Bang. Iyalah, dimakannya lah puasa, itu jantungnya mulai naik. Itu yang membuat terganggu. Jadi pikiran sebetulnya Pak, jiwa kita ini nih Bu. Akhirnya orang di Amerika sekarang kalau masuk orang sakit ke rumah sakit Pak, dipasangkannya alat, nama alat itu tomografi emisi positron. Ditengoknya di layarnya nanti Bu, hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak Ibu? Kalau hormon kortisol dan adrenalin, langsung ditembak dokter. Bapak ada sakit hati ya sama orang. Itu Pak. Karena itu tuh pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Itu hormon kortisol, adrenalin. Kalau banyak itu di kepala, suka dendam misalnya Pak. Kita diapain orang macam mana semua, kita enggak membalasnya. Itu tubuh. Itu tidak mau memaafkan orang, masuk hati, tersinggung, mudah merajuk. Itu kan banyak hormon di kepala. Tapi kalau kita bisa lempang jiwa nih Pak, tidak diterima orang pendapat kita ya wajar lah. Biasa saja. Mungkin Bapak itu lebih tahu dari saya, wajar lah. Dia ditolaknya pendapat saya. Makanya saya Pak, kalau duduk sama orang, saya tidak ngerti masalah politik, saya tidak mau ikut campur. Paling saya duduk, diam dengar Pak, karena saya tidak ada ilmu di sana. Kita jadi mendengar. Duduk kita sama Pak pengacara nih, Pak Haji nih. Pak Haji ini bisa lah menjelaskan, saya tidak tahu. Apa yang tidak tahu, kita dengar Pak. Janganlah macam-macam buat tahu. Ini kadang-kadang orang banyak buat tahu Pak. MK yang bersidang, dia bahas yang di masjid. Mana putus-putus sidang tuh Pak. Dia menurut dia. Itu tidak putus-putus dibuat ya. Nah jadi kalau kita pemaaf, tidak pendendam Pak, di otak kita ini keluar dua hormon, serotonin dan endorfin. Itu Pak kekuatannya 100 kali lipat morfin Pak. Makanya orang gila itu jarang sakit Bu. Inilah yang banyak di kepalanya. Orang gila itu gila kok nih, senyum dia. Bapak sanggup enggak digitukan orang senyum? Kalau sanggup Bapak Ibu, sehat dijamin Pak. Orang gila itu mana ada yang pendendam Bu? Hari ini kita usir, besok balik dia balik Pak. Itulah Pak, jiwa mereka. Waktu COVID sedang tinggi-tingginya Bu, saya ceramah di rumah sakit jiwa. Saya tanya sama dokter jiwa, dok ada enggak yang kena COVID orang gila? Enggak mempan Ustaz.
Orang gila ini dia ketawa 100%, nangis 100%. Jadi bingung virus itu kapan mau masuk, Pak. Udah masuk virus itu dibantainya ketawa Ustaz, mau mental balik, Pak. Kita banyak kena kemarin tuh, Bu, ya, sebetulnya jiwa yang kena, Pak. Akhirnya kita mencocok-cocokkan keadaan. Itu dia, Pak. Batuk orang di masjid, positif udah enggak ada. Itu tuh, Pak. Jadi padahal semua orang demam kan lidahnya enggak terasa makan, Pak. Berobatlah Bapak nih ya. Itulah kena Covid lah saya kemarin, Itu tuh lah, Bu. Dalam ilmu psikologi ada namanya primitive brain. Di perut kita ini namanya primitive brain. Jadi apa yang sering terbendam ke sana, Pak, masuk dia itu kita langsung terjadi, Pak. Saya pernah mempraktekkan kepada satu orang yang sehat bisa jadi sakit gara-gara 3 kali informasi. Saya ingin mempraktekkan, Bapak Ibu pun bisa buat. 1 saya suruh nunggu di parkiran, 1 di depan kelas, 1 di dalam kelas. Datanglah anak nih sehat walafiat bawa Vespa, Pak. Teng. Sampai di parkir, habis parkir datang yang nunggu di parkiran. Pucat muka kau, kalau kau sakit mending pulang kau lagi. Nanti terjadi apa-apa payah kau nanti. Aku sehat ya, nggak apa pula aku sakit. Masih aman. Sampai depan kelas, pucat muka kau, demam kau. Kalau demam mending kau pulang lagi. Iya ya, kok agak meriang badan aku. 2 kali baru tuh, Pak. Pas masuk ke kelas, sakit kok. Iya demam aku, pulang langsung, Pak, jadinya. Itu tuh, Bu. Berita Covid itu tiap hari waktu itu, Pak. Tiap hari. Akhirnya kita cocok-cocokkan jadinya, Pak. Semua mencocokkan, saya kena Covid. Padahal kalau saya akhirnya mikir, Bu, jadi macam mana cara lolos dari Covid ini, dokter? Macam orang gila buat Ustaz, nggak usah dipikirkan. Itulah mungkin lolos tuh, Pak. Akhirnya saya sampaikan ke orang, yuk jadi orang gila kita ya selama Covid nih. Maksud orang gila itu apa? Tidak usah kita pikirkan. Kita tetap pakai masker, itu tetap, Pak. Harus tuh. Pakai masker, cuci tangan, tapi jangan kita pikirkan. Ini sampai ada ibu-ibu, Bu, sedang makan Indomie sama suami sama anaknya. Datang ibu nih ngomong, kok tidak terasa sama mama bumbu Indomie ini. Lari suami sama anaknya langsung. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya, Pak. Dekat tepi piring itu. Begitulah waktu itu keadaannya. Jadi itu fakta, Bapak Ibu. Kenapa orang gila jarang sakit? Salah satunya mereka adalah tidak pemasuk hati. Mereka pemaaf, mereka lempang, Pak. Itu yang membuat mereka sehat. Kalau kita tidur tidak membawa masalah, orang yang tidak ada sakit hati sama orang itu, Pak, atau tiru macam sahabat Rasulullah. Diingatnya semua orang yang menyakitinya hari ini, didoakannya kalau ya Allah, ampunilah semua orang yang menyakitiku hari ini, dan ampunilah dosaku karenanya. Itu baru hebat, Pak. Jangan beri siapapun dosa yang menyakitiku hari ini ya Allah. Karena kita ini pun banyak juga melakukan kesalahan, Pak. Macam kami ustaz-ustaz ini, Bu, banyak kami ini ngecewakan jamaah, Pak. Maka sakit kami ini aneh-aneh kadang, Pak, kan. Udah janji datang, rupanya ada amplop lebih besar di masjid lain, Pak. Dibatalkannya lah masjid ini. Itu dikutuk lah sama jamaah yang di masjid ini. Itu tuh lah penyakit kami aneh-aneh jadinya, Bu. Dicek ke dokter tak ketemu penyakitnya, Pak. Itu istilah dalam ilmu kedokteran, tahu Ibu penyakit apa? EII, Emotional Induced Illness. Dia tidak terdeteksi oleh dokter, tapi kita merasakan sakitnya, Pak. Itulah kalau kita menceritakan keburukan orang, kan akhihi maitam fakaritumu, sama makan daging bangkai saudara kita yang udah mati, dia tidak nampak, Pak. Tapi kita karena udah banyak makan daging bangkai itu sakit gaib kita jadinya, Pak. Tidak ketemu sama dokter sakitnya. Kalau orang tidur tidak membawa masalah, dia maafkan orang, maka keluar 3 hormon sekaligus. Melatonin, setakolamin, adrenin, paropisin. Begitu bangun, keluar HGH, Human Growth Hormone, hormon awet muda, Pak. Jadi orang-orang pemaaf tuh, Bu, udah dijamin dia awet muda dia. Maka saya heran nengok wajah Bapak Ibu tadi, kok seperti umur 17, 18, 21. Karena Bapak Ibu ini pemaaf nih, ini dimatikan lampu terang masjid nih, Pak. Bercahaya muka Bapak. Ya. Jadi inilah Bapak-bapak, sejam pas saya ceramah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita secara dunia akhirat, kita akhirnya tahu bahwa ternyata efek memaafkan itu besar bagi diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.